Shalom, selamat pagi anak-anak. Pasti pagi hari ini pasti semangat kan? Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran, kita bersaat teduh sejenak. Nah, ayat saat teduh kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 55 ayat 17 sampai 19 dan ayat 23. Mazmur 55 ayat 17 sampai 19 dan ayat 23. Sebelum kita membaca ayat tersebut, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah lagu, Tiada yang Mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita siapkan hati kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, persiapkan Tuhan hati, telinga kami Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan baik, dan juga dapat merenungkan dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami ucap syukur. Amin. Mari kita buka kembali Mazmur 55 ayat 17 sampai 19 dan ayat 23. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Waktu petang, waktu pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengarkan suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Orang benar itu goyah. Nah, renungan pada hari ini adalah jangan khawatir. Nah, pada konteksnya ayat Mazmur 55 ayat 17 sampai 19 dan ayat 23 ini adalah di mana doa minta tolong terhadap musuh yang dinyanyikan oleh Daud sendiri. Di sini Daud pastinya dia seorang raja, dia memimpin sebuah kerajaan dan dia
pada saat itu masih sedang berperang dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa lain berebutkan daerah Israel. Nah, di sini Daud berdoa gitu, berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkan dia. Kita tahu sendiri kalau orang perang zaman dahulu cuma bawa pedang sama pelindung, perisai. Tidak bawa yang lain-lain, nggak kayak zaman sekarang bawa pistol, bawa yang lain-lain. Kalau mereka, dan juga perjalanannya sangat jauh, belum lagi strategi musuh yang tidak diketahui. Bahkan Daud sendiri di sini ngomong sudah banyak sekali musuhnya, bukan hanya ada 1.000-2.000, tapi berduyun-duyun yang akan dia hadapi. Bukan hanya sekali 2 kali berarti. Tapi dia pada akhirnya berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Allah, maka ia memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, di sini ada 2 poin utama yang disampaikan oleh Daud. Yang pertama, kita harus tidak khawatir gitu. Kita tidak khawatir kenapa? Daud tahu bahwa Allah itu yang memelihara dirinya. Allah yang memelihara dirinya, karena itu dia tidak takut. Dia memandang bahwa Allah itu yang akan memegang nyawa dia, yang akan memegang kemenangan atas peperangan, dan juga memegang atas segala sesuatu yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu bahwa Allah itu memang yang berkuasa terhadap hidup dia. Dan yang kedua yang paling penting itu adalah Daud juga adalah orang benar. Nah, orang benar. Wah, kalau ngomongin orang benar itu kayak gimana sih? Wah, pasti semuanya sudah berpikir orang benar itu ya pasti orang yang baik lah, melakukan hal-hal yang baik. Ya, benar. Daud juga melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Dia menjaga hidupnya. Namun dia juga pernah berdosa di dalam sisi ini. Tapi di situ juga dia sadar, karena di ayat sebelumnya dia menyerahkan khawatir bahwa dia tahu bahwa dirinya berdosa, dirinya tidak mampu apa-apa, dirinya sudah pernah bersalah juga kepada Allah. Namun dia sadar bahwa dia dibenarkan oleh Allah, bukan karena perbuatan, tapi memang karena iman. Iman yang membuat orang itu dibenarkan oleh Allah. Jadi perbuatan baik pun diperlukan juga untuk, bukan supaya karena kita selamatkan, tapi perbuatan baik kita itu membuktikan bahwa kita memang beriman kepada Tuhan. Jadi di sini kita juga perlu berbuat baik supaya kita ada buktinya loh, kita percaya sama Tuhan. Nggak cuma, oh iya saya ngomong beriman, aku ngomongnya baik kok, aku mau jadi anak baik. Tapi aku juga punya pergumulan terhadap hidup aku yang suka, wah males deh sama guru ini, gak seru sama guru ini, kasih tugas banyak. Kalau enggak, wah guru ini kalau ngejelasin suka marah-marah. Tapi di sisi lain juga, aku juga punya ngerasa males juga di dalam diri untuk sekolah. Nah, di sini juga kita sama-sama bergumul. Kalian juga bergumul di dalam itu. Wah guru juga malas. Saya juga malas gitu ketemu sama guru ini. Kita harus bertobat. Karena kita juga hidup benar. Diharapkan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan juga kita dibenarkan oleh iman. Jadi yang supaya kita dibenarkan, dan kita juga perlu hidup benar juga. Nah, karena kita akan hidup benar, mari kita sekarang gumulkan. Sebenarnya saya hidup benar itu untuk siapa? Apakah untuk diri saya sendiri atau untuk Tuhan? Apakah Tuhan yang membenarkan aku terlebih dahulu karena aku telah berbuat dosa? Atau aku memang berusaha benar tanpa Tuhan? Kalau berusaha benar terhadap Tuhan, berarti kamu ingin benar di hadapan siapa? Mari kita refleksikan pertanyaan itu bersama-sama. Mari sebelum kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini,
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami ingin melakukan kegiatan pembelajaran kami Tuhan. Tolong sertai kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami Tuhan sebuah pandangan Tuhan supaya kami ingin benar Tuhan di hadapan diri-Mu Tuhan. Bukan hanya dipandang manusia benar, tapi yang paling penting dilihat oleh diri-Mu sendiri Tuhan, kami benar. Makasih Tuhan Yesus untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat!